Perkenalkan, saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda, NIM 23024134. Perkenalkan, nama saya David Jonathan Seke, NIM 23024118. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Instan Kondoy dengan NIM 23024125. Perkenalkan, nama saya Mika Vandesel Asa, NIM 23024135. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Mamentu dengan NIM 23024131. Perkenalkan, nama saya Gabriel Hafiz Paer dengan NIM 23024139. Alkohol, bro. Markasnya spesifik DPI itu alkohol apa, dia mengukur alkohol gimana? Bahan. Nanti alkohol orang pikir dulu DPI. Apa yang orang mau deteksi alkohol dari buah atau minuman? Sekarang tentukan dulu pakai deteksi atau mengukur kadar alkohol. Itu tidak oke, deal. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem pendeteksi kadar alkohol pada minuman beralkohol. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda. Saya Gabriel Hafiz Paer dengan NIM 23024139. Nama saya Instan Kondoy dengan NIM 23024125. Nama saya Mika Asa dengan NIM 23024135. Saya Timothy Rafael dengan NIM 23024131. Nama saya David Jonathan Seke dengan NIM 23024125. Tidak masuk yang pertama latar belakang. Saat ini metode pengukuran kadar alkohol pada minuman masih terbatas dan seringkali hanya melalui alat-alat tradisional seperti bambu dan juga alkoholmeter. Nah, teknologi yang lebih akurat dan digunakan dapat membantu petani dalam mengontrol proses fermentasi dan memastikan kualitas produk mereka tetap terjaga. Meskipun pada jumlah tertentu alkohol dapat diterima oleh tubuh, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk. Oleh karena itu, kontrol dan mengukur kadar alkohol dalam minuman menjadi sangat penting. Ada perumusan masalah. Awal bagaimana cara merancang dan membangun sistem untuk mendeteksi kadar alkohol pada minuman beralkohol secara efektif. Kemudian bagaimana mengintegrasikan sensor MP3 dengan sensor PSP TB2 untuk mengukur kadar alkohol pada minuman beralkohol. Serta bagaimana penerapan sistem berbasis IoT menggunakan link dan dapat menghasilkan hasil pengukuran kadar alkohol secara efisien dan mudah diakses. Berikutnya ada tujuan untuk penelitian ini. Terdapat 3 hal utama tujuan ini. Yang pertama, merancang dan membangun sistem yang dapat mendeteksi kadar alkohol pada minuman beralkohol. Tujuan yang kedua, mengembangkan metode pengukuran kadar alkohol dalam minuman beralkohol secara real time dengan menggunakan sensor MP3. Dan berikutnya, mengimplementasikan sistem berbasis IoT dengan link untuk menampilkan informasi kadar alkohol secara efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari tujuan yang dibacakan. Diharapkan dari penelitian ini kita bisa mendapatkan manfaat yang pertama, mempermudah pengukuran kadar alkohol dalam minuman dengan akurasi yang tinggi dibandingkan dengan alat-alat tradisional yang seperti disebutkan. Kemudian selanjutnya mengurangi masalah dalam pendeteksian kadar alkohol dibandingkan dengan metode tradisional. Dan manfaat yang ketiga yaitu mendukung pengembangan teknologi berbasis IoT dalam bidang pengujian kualitas minuman beralkohol. Berikutnya teknologi perancangan dan pembuatan sistem untuk tempat dan lokasi pembuatan itu dibuat dan diuji di laboratorium robotik dan dibuat di rumah atau pos dari kelompok kami. Untuk tahapan perancangan di sini terbagi dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama uji literatur dan analisis kebutuhan. Di sini mengumpulkan referensi terkait IoT, DSP32 dan sensor yang diberi serta menentukan kebutuhan akan keras dan murah yang akan digunakan. Yang kedua, perencanaan sistem, membuat diagram box dan sistem dan menghubungkan komponen termasuk integrasi aplikasi list. Yang ketiga, pengujian dan perakitan. Di sini merakit DSP32, sensor MP3 dan LCD juga dengan board, lalu menguji fungsionalitasnya berdasarkan desain sistem yang dibuat. Selanjutnya, pemrograman dan integrasi IoT, menulis kode program pada Arduino IDE. Dan selanjutnya adalah pengujian dan evaluasi. Di sini menguji sistem dan memastikan data dapat dikirim ke Bing secara real time. Dan selanjutnya perbaikan dan penyempurnaan sistem, mengevaluasi hasil pengujian dan memperbaiki sistem jika diperlukan. Dan yang terakhir ada implementasi, menyusun
Ketika LCD 1692 diskusi 1 unit, import 830 1 unit, kabel jumper 6 mil, 6 mil, 6 mil, kabel USB micro atau Type-C dan kabel plastik. Nah, kita masuk pada rancangan perangkat keras. Sistem ini terdiri dari beberapa perangkat keras. Yang pertama, ada SQ32 sebagai microcontroller untuk membaca sensor dan mengirim data ke LCD dan DIMM. Lalu yang kedua, ada MQ3 sebagai sensor untuk mendeteksi kadar alkohol. Lalu ada LCD 16x2 plus I2C untuk menampilkan informasi kadar alkohol dan breadboard untuk merangkai sistem dan metode. Lalu ada rancangan perangkat lunak. Yang pertama, pemrograman SQ32 menggunakan Arduino IDE dengan komunikasi ke bridge server melalui Wi-Fi. Lalu aplikasi Blink untuk memonitoring dan menampilkan kadar alkohol secara real time. Untuk jadwal pelaksanaan, yang pertama studi literatur, kami membutuhkan 4 hari. Untuk perencanaan sistem kami membutuhkan 4 hari. Pengadaan alat dan bahan dibutuhkan 7 hari. Perakitan perangkat keras dibutuhkan 10 hari. Pemrograman dan integrasi IoT 7 hari. Pengujian sistem 4 hari. Evaluasi dan perbaikan 7 hari. Dan dokumentasi serta laporan akhir 7 hari. Total durasi waktu yang kami butuhkan yaitu 7 minggu 1 hari. Adapun rencana anggaran di sini, yang pertama untuk pengadaan perangkat keras kurang lebih estimasi kami 255.000, lalu biaya pengujian kurang lebih 50.000 dan ada biaya dokumentasi 40.000. Sekian presentasi dari kami. Saya akan melakukan perakitan perangkat keras melalui aplikasi web dengan melakukan simulasi merancang perangkat keras dari proyek PBL kami yang berjudul pemberi makan dan minum otomatis pada hewan peliharaan. Baik, langsung saja ada pada komponen kita yang pertama yaitu komponen microcontroller. Di sini kita menggunakan ESP32. Selanjutnya masuk ke bagian untuk menambahkan dari sensor untuk ultrasonik. Di sini kita tambahkan 2 sensor ultrasonik. Nah, untuk pada bagian sensor ultrasonik, perhatikan pada bagian VCC-nya. Di bagian VCC-nya kita tarik ke 3 volt sebagai arus listriknya. Ingat, untuk VCC itu harus pada tegangan 3 volt. Selanjutnya pada bagian triggernya tarik ke pin 4. Lihat sini D4. Untuk bagian echo dari sensor pertama ada pada D15. Dan untuk groundnya kita colokkan pada groundnya. Lanjut ke perangkat keras yang kedua yaitu sensor ultrasonik. Sama seperti yang pertama, tarik VCC-nya ke 3 volt, 3,3. Lanjut ke bagian trignya, ini pada pin yang ke-19. Dan untuk echo-nya tarik pada bagian 21. Dan ground sama juga ke ground. Lanjut berikutnya ada komponen servo sebagai pembuka dan penutup untuk makanan dan minuman pada perangkat kita. Nah, di sini untuk bagian yang pertama, di sini ada bagian ground, colokan pada bagian ground juga. Lanjut ke bagian voltnya, masukkan ini pada bagian 3 volt. Dan untuk bagian pinnya, di sini untuk servo kita lihat pada di sini. Nah, untuk servo yang pertama berada di pin 2. Oke. Kita akan menandakan untuk bagian dari voltnya kita harus buat untuk warna merah agar kita bisa lebih teliti. Nanti untuk bagian-bagian pin-pin yang di ini akan diisi dengan warna hijau dan hitam untuk sebagai ground. Lanjut ke komponen berikutnya yaitu servo 2. Sama juga seperti servo yang pertama, tarik bagian groundnya, bagian voltnya, dan bagian pinnya berada di pada pin 5. Oke, selanjutnya perangkat keras yang berikutnya yaitu buzzer. Buzzer. Perhatikan untuk bagian yang kabel berwarna merah yang artinya ini adalah positif dan yang hitam yaitu negatif. Untuk bagian positifnya, untuk bagian positifnya berada di D18.
dan negatifnya berada di ground. Oke, lanjut berikutnya pada bagian modul relay. Nah, untuk VCC-nya sama juga, kita tarik bagian VCC pada 3 volt, ground ke ground, dan indikatornya berada pada pin 27. Tarik sini, lihat di 27. Oke. Nah, seperti kira-kira perakitan perangkat keras melalui simulasi aplikasi web. Oke, selanjutnya kita lanjut pada bagian untuk penjelasan kode program yang akan kita gunakan. Baiklah, sekarang kita lanjut pada bagian untuk kode program. Nah, sekarang masuk pada bagian define blink. Maksud saya dari define blink print sampai auto token. Ini adalah token yang kita gunakan dari blink yang akan kita pakai saat sistem sudah bisa dipakai. Jadi ini akan didapatkan dari blink. Lanjut pada bagian pin. Di sini define echo pin 15. Ini sebagai deklarasi dari pin yang kita gunakan pada sensor yang pertama, yaitu untuk echo-nya berada pada pin 15 dan triggernya berada pada pin 4. Lanjut ke sensor yang kedua, berada pada echo 1 dan trig pada trig 19. Lanjut pada buzzer, ini kita sambungkan dengan D18, dan juga indikator ini relay kita sambungkan pada pin D27. Lanjut pada, nah di sini untuk bagian servonya kita gunakan include supaya servo kita, karena kita akan menggunakan servo. Pada berikutnya bagian wifi dan juga blink. Lanjut ke chart out SSID dan POS. Nah, out ini sebagai out token dari blink yang di atas ini. Nah, untuk SSID ini perlu diperhatikan dikarenakan kita menggunakan walkway. Ini adalah simulasi, jadi kita menggunakan walkway OS. Nah, jika teman-teman akan masuk pada bagian untuk perangkat keras yang asli, di sini akan digunakan WiFi yang akan kita gunakan untuk melakukan kontrol secara jarak jauh. Jadi ini dikarenakan kita simulasi, jadi ini akan ditaruh dengan walkway OS. Masuk ke bagian servo. Nah, ini adalah dua objek servo yang akan kita gunakan. Servo 1 ini sebagai pakan untuk makanan peliharaan. Servo 2 ini sebagai air. Nah, lanjut kepada bagian ini, open time. Ini akan digunakan untuk menyimpan waktu kapan servo akan dibuka. Nah, nanti dicek apakah waktunya untuk menutup kembali. Lanjut pada bulb feeding one. Nah, di sini kita gunakan false dulu. Ini status dari servo kita bahwa nanti dia sedang aktif atau tidak. Jadi jika false itu teraktif dan true maka dia aktif. Sama juga dengan bulb reset system, digunakan false atau masih belum aktif. Nah, ini digunakan untuk menandai untuk tombol reset jika kita akan tekan nanti. Nah, masuk pada bagian setup. Nah, untuk bagian setup ini pada bagian pin mode, di sini untuk mengatur pin. Pada bagian triggernya di sini sebagai output trigger dari sensor dan echo sebagai input. Ada juga indikator atau relay ini sebagai output dan buzzer sebagai output juga. Nah, pada bagian blink bagian out SSID. Nah, ini sebagai penghubung dari blink. Lanjut ke bagian timer set interval. Nah, ini sebagai fungsi untuk menjalankan dari sensor kita setiap 1 detik. Sama juga untuk time set interval. Nah, ini untuk cek feeding timeout. Ini untuk pada bagian nanti servo kita. Untuk servo kita akan terbuka selama 20 detik nanti. Nah, berikutnya untuk servo attach to dan 2 dan 5 ini ditandakan sebagai bahwa servo yang pertama dicolokkan atau maksud saya disambungkan dengan pin yang D2. Untuk servo yang kedua kita sambungkan dengan pin D5. Nah, untuk bagian loopnya, maaf saya masih di virtual write. Nah, di virtual write ini dikarenakan ini kan adalah setup, jadi ini awal program kita akan dimulai. Jadi untuk V0 virtual P0 ini pada bagian blink ini ditandakan sebagai kondisi dari buzzer, maka akan ditunjukkan sebagai buzzer off. Lanjut pada bagian V2 ini sebagai tombol untuk membuka servo kita. Di sini ditandakan 0 sebagai bahwa servo kita akan dimulai dengan 0 atau 0 derajat dari awal. Sama juga dengan virtual pin yang ke-7 sebagai tombol untuk servo yang kedua, dan juga pada bagian V5 ini sebagai status atau info bahwa berapa derajat servo pertama kita telah dibuka. Sama juga untuk V4 sebagai tanda sudah berapa derajat servo kita dibuka. Masuk pada bagian loop. Nah, blink run ini diperlukan agar blink tetap aktif dan merespon perubahan dari aplikasi seperti tombol yang akan kita tekan. Selanjutnya jika di reset sistem kita, maka akan menjalankan timer run. Nah, ini akan menjalankan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan saat mereset sistem kita. Masuk pada bagian fungsi dari servo. Nah, di sini untuk servo kita gunakan V2 sama seperti yang sudah kita bilang tadi. V2 atau virtual pin 2 ini sebagai tombol yang akan membuka servo untuk penutup makanan kita, yang menutup makanan kita. Nah, ini dia akan mengubah nilai. Di sini nilai dari
servo kita masih 0. Nah, jika kita menekan tombol virtual pin 2, maka dia akan mengubah status menjadi 1 dan akan membuka servo kita. Di sini servo akan membuka sebanyak 90 derajat, dan untuk bagian status servonya pada virtual pin 5 akan menunjukkan info bahwa servo 1 sudah terbuka sebanyak 90 derajat. Nah, untuk open time ini akan mencatat waktu saat servo dibuka, dan untuk feeding 1 di sini, nah ini feeding dari false dia akan menjadi true bahwa itu ditandakan bahwa servo sudah dibuka. Lanjut ke bagian servo 2, sama juga seperti fungsi servo pertama, tapi di sini pada bagian My Servo 2, di sini kita buka sebanyak 180 derajat. Masuk pada bagian tombol reset, kita gunakan virtual pin 3, V3. Nah, di sini ini akan menyimpan sama juga status. Jika kita menekan V3, maka akan reset system akan membaca status sama dengan 1. Oke. Nah, jika kita menekan reset system, maka feeding 1 atau ini adalah untuk servo akan membuat servo menjadi false atau akan mati fungsi dari sensor. Open time juga, waktu yang tercatat dari servo ini akan menjadi 0. My Servo Right ini sebagai berapa derajat, dia akan kembali ke 0 derajat. Untuk indikatornya low atau mati, dan buzzer akan noton atau buzzer tidak akan berbunyi. Untuk bagian blink virtual right akan muncul. Untuk V2 nya servo pertama 0, servo kedua 0. Untuk V5 ini sebagai info bahwa servo 1 dan servo 2 sedang di reset dengan 0 derajat, dan status untuk buzzer akan tertulis off. Nah, lanjut pada bagian void check feeding timeout. Ini adalah fungsi saat kita menekan tombol tombol membuka servo. Nah, jadi fungsi ini dipanggil ketika kita menekan tombol V2 dan V7. Nah, jika kita menekan tombol V2 dan V7, maka akan otomatis membuka. Nah, di sini open time yang kita deklarasikan akan membuka sebanyak 20 detik, dan akan kembali lagi. Ini akan kembali lagi setelah membuka servo selama 20 detik, akan kembali lagi ke 0 derajat. Sini My Servo Right 0, dan akan kembali pada bagian bawah servo 0 derajat. Dan ini dikembalikan untuk V2 nya ke 0. Feedingnya dari true ini akan menjadi false. Sama juga untuk fungsi yang kedua, untuk servo yang kedua. Nah, ada pun berikut untuk fungsi sensor dan ultrasonik. Nah, di sini menurut saya fungsi sensor, ultrasonik, dan buzzer. Nah, di sini untuk fungsi sensor ultrasonik, nah fungsi ini kita akan membuat untuk jika sensor membaca, akan terbaca indikator atau relay kita high atau tidak. High artinya itu menyala. Nah, masuk pada long dur one. Nah, di sini fungsi untuk membaca long sensor dengan durasi seperti ini. Masuk ke bagian logika dari sensor kita. Nah, untuk logika sensor kita, jika jaraknya kurang dari 3 cm, maka virtual pin 1 atau status dari makanan kita masih ada, dengan akan muncul berapa sentimeter makanan yang dibaca oleh sensor ultrasonik kita. Kondisi yang kedua, jika kurang dari 10 cm, akan muncul pada virtual pin 1 nanti bahwa pakan mau habis dengan berapa sentimeter yang sudah dibaca oleh sensor. Dan kondisi terakhir, bahwa jika sudah lebih dari 10 cm akan dibaca oleh sensor, maksudnya oleh kondisi yang ketiga ini, bahwa maksud saya makanan sudah habis dan akan dibaca berapa sentimeter. Di sini juga kalau makanan sudah habis, maka di sini buzzer akan aktif. Blink virtual right ini sebagai penanda dari info untuk buzzer, dan buzzer 120 ini sebagai 120 itu sebagai hertz yang digunakan dari buzzer ketika makanan sudah habis dengan delay 500. Nah, selanjutnya sama juga dengan fungsi yang pertama pada air, tetapi di sini kita membedakan untuk pada bagian air, untuk buzzernya berada pada 1000 Hz. Jadi nanti ketika salah satu habis atau keduanya habis, akan dibedakan dengan seberapa besar suara dari buzzer yang kita gunakan. Yang terakhir pada bagian fungsi untuk membaca sensor ultrasonik. Nah, fungsi ini mengirim pulsa ultrasonik dan mengukur berapa lama waktu pantulan akan kembali pada sensor. Nah, pulse in ini, pulse in ini ya, pulse in echo ini menghitung durasi yang akan diterima dari pin echo pada sensor. Semakin lama waktu yang diterima, berarti jarak objek semakin jauh. Fungsi ini dipakai 2 kali di sensor, dan sebagai 2 sensor yang akan kita gunakan pada pakan dan juga air. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian kode program dari Blink kita, maksud saya Walkway kita. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan tes pengujian pada Walkway kita. Di sini sedikit lama dikarenakan server dari Walkway yang sedikit sibuk atau banyak pengguna yang sedang menggunakan Walkway. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini sensor masih berjalan lancar. Oke.
Oke, sensor masih berjalan lancar di sini. Kita taruh pada 2 cm untuk 2 sensor. Pada bagian blink, nah sensor masih terbaca 2 cm dan servo 2 0 derajat. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika kita menaikkan dengan dulu sensor, kita coba pada bagian servo dulu. Apakah akan membuka sebanyak 90 derajat dan 180 derajat selama 20 detik. Kita buka. Oke, dia membuka sebanyak 90 derajat dan 180 derajat. Kita tunggu selama 20 detik, apakah dia akan kembali. Jadi dia ada pada bagian kode ini. Nah, ini. Nah, dia akan membuka sebanyak 20 detik dan akan kembali lagi ke 0 atau reset ke awal. Untuk feeding satunya false atau akan kembali lagi. Oke, yang ini sudah kembali. Oke, belum. Nah, ini sudah kembali untuk bagian servonya. Berarti kodenya berfungsi dengan baik. Selanjutnya masuk pada bagian sensor ultrasonik. Nah, di sensor ultrasonik ini, nah, jika kurang dari 3, maka statusnya pakan masih ada. Dan jika lebih dari 3 dan kurang dari 10, maka akan menunjukkan status pakan mau habis. Kita taruh pada bagian 8. Nah, di sini akan muncul status dari, nah, sudah mau habis. Dan maaf tadi mic dari saya mati. Lanjut. Nah, bagaimana jika kita menekan tombol pada reset? Nah, di sini bahwa pada reset, jika kita menekan tombol reset pada virtual pin 3, maka si reset system akan dilakukan dengan kondisi feeding system atau dari pembacaan sensornya akan maksud saya servonya, pembacaan dari servo akan menjadi false atau mati. Untuk servo juga akan menjadi 0 dan indikator dari LED akan mati, buzzer juga akan mati. Pada bagian servo, pada tombol servo juga akan menjadi 0 atau tidak bisa dibuka. Dan pada bagian servo info servo 1 dan servo 2 pada virtual pin 5 dan 4 akan membaca 0 derajat atau status akan mati. Dan juga pada buzzer akan tertulis buzzer off. Nah, di sini masih aktif. Kita akan menekan tombol reset. Oke, di sini tunggu. Nah, buzzer berhenti. Oke. Sekian dari saya, kira-kira seperti ini. Maaf jika ada salah kata. Saya Timothy Rafael Lamentu, pamit undur diri. Selamat malam. Semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Hafiz Payar dengan NIM 230241139. Saya dari kelas 4E5, perwakilan dari kelompok 3. Nah, untuk proyek kita yaitu sistem pemberian makan pada hewan peliharaan, contohnya seperti anjing ataupun kucing. Nah, untuk ketersediaan dari kelompok di sini kita punya microcontroller yaitu SP32, kemudian yang nantinya akan dipasangkan pada baseboard, kemudian ada modul relay sebagai saklar. Untuk sensor kita punya 2 sensor yang sama yaitu ultrasonic sebagai parameter atau pengukur nanti untuk wadah makan dan minum. Selanjutnya ada juga buzzer di sini. Kita bisa lihat sudah terpasang pada arsitekturnya, yang mana fungsinya untuk menjadi alarm apabila wadah makan ataupun minumannya nanti kalau misalkan habis. Nah, selanjutnya ada pula motor servo yang sudah dipasangkan, terdapat 2 buah, yang mana ini berfungsi sebagai buka tutup katup makan dan juga minum. Dan juga untuk supply powernya di sini kita punya adapter dengan output 5 volt 2 ampere. Angka pertama, di sini kita akan pasangkan SP32-nya ke baseboard seperti ini. Dan kita tekan. Nah, untuk fungsi dari baseboardnya yaitu untuk menambah jumlah pin yang ada pada SP32. Nanti untuk langkah selanjutnya kita akan hubungkan komponen-komponen lainnya yang sudah kita sediakan ke ESP32. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya telah berhasil memasangkan sebagian komponen ke ESP32-nya menggunakan kabel jumper male to male sama male to female. Kita bahas satu persatu dimulai dari sensor ultrasoniknya. Di sini ada 2. Kita bahas untuk arus negatifnya atau arus baliknya kita pasangkan kedua sensor ini ke ground, dan juga untuk VCC-nya kedua sensor ini kita pasangkan ke 5 volt. Nah, untuk trigger sama echo-nya, untuk ultrasonik yang pertama, echo-nya kita pasangkan ke D4, pin D4,
sedangkan untuk triggernya ultrasonic yang pertama kita pasangkan ke D15. Nah, untuk ultrasonic yang kedua, triggernya kita pasangkan ke D19, sedangkan echo-nya kita pasangkan ke D16. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen selanjutnya yaitu relay. Di modul relay arus baliknya atau jalur negatifnya kita pasangkan ke ground, di sisi kita pasangkan ke VCC, dan juga untuk inputnya atau pinnya kita pasangkan ke D27. Nah, kita masuk ke komponen berikutnya yaitu motornya, motor servo ada dua. Kita gunakan kabel jumper male to female, yang mana ini untuk disambungkan ke male-nya kita sambungkan ke motor servonya nanti. Nah, kita telah pasangkan untuk motor servo yang pertama kita pasangkan ke ground, di sisi kita pasangkan ke 3 volt, dan juga outputnya kita pasangkan ke D17. Sedangkan servo yang kedua, ground kita pasangkan ke ground, di sisi kita pasangkan ke 3,3 volt, dan juga outputnya kita pasangkan ke D2. Dan juga adanya nanti di sini ada buzzer yang akan kita pasangkan ke sini, ke ESP. Kita masuk ke kabel yang akan dihubungkan ke motor servo. Kita mulai dari motor servo yang pertama. Kabel groundnya di sini kita pasangkan tadi yang ke warna ungu, pasangkan ke mulai dari warna coklat, merah, sama orange. Yang mana ini ground, VCC sama outputnya kita pasangkan ke sini untuk pin male-nya seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan motor servo yang kedua, yang mana GND-nya berwarna putih, VCC-nya berwarna ungu dan biru. Ungu dan juga biru. Kita pasangkan ke ground. Ungu, VCC dan juga biru. Nah, selanjutnya jika sudah, kita masuk ke buzzer. Kita akan pasangkan buzzernya. Untuk jalur negatifnya atau arus bolak-balik, di sini kabelnya berwarna hitam ke putih. Kita cabut dulu ini seperti ini. Kita pasangkan kabel arus balik atau kabel negatifnya ke ground. Kita lihat ground yang kosong berada di sebelah sini. Seperti ini. Kemudian untuk jalur positifnya kita akan pasangkan ke D18. D18 berada di sebelah Nah, jika sudah seperti ini, artinya semua pin telah terpasang dan tinggal dipasangkan langsung ke arsitekturnya. Nah, semua pin telah terpasang, tinggal kita pasangkan dan jalankan Nah, di sini semua pin telah terpasang ke semua komponen. Saya telah berhasil memasang. Selanjutnya tinggal dipasangkan ke arsitekturnya langsung untuk menjalankan sistemnya. Di sini saya akan jelaskan dulu sedikit yang mana untuk cara kerja dari setiap komponen. Untuk sensor ultrasonik, fungsinya untuk menjadi parameter atau alat ukur dari wadah air dan juga makanan. Sistemnya sederhana, yaitu dengan pengukuran dengan hitungan waktu menggunakan pantulan gelombang suara. Sedangkan untuk servo di sini berfungsi sebagai alat untuk membuka tutup katup makanan dan juga minuman. Dan buzzer sebagai alarm apabila kedua wadah ini kosong atau tidak terisi atau sudah habis. Nah, pada perancangan selanjutnya akan dilanjutkan ke arsitektur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sistem Konboy dari Politeknik Negeri Manado dengan NIM 23024125. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan program untuk sistem IoT pemberian makan dan minum pada hewan peliharaan. Nah, langsung saja, pada bagian yang pertama ini adalah definisi atau konfigurasi awal untuk link servernya sendiri. Di sini ada link template, ID, template name, dan AutoCAD untuk menghubungkan ESP32 ke link server. Nah, selanjutnya definisi pin yang ada di ultrasonic.
Nah, pada ultrasonik yang pertama, untuk echo pin-nya berada di D15, untuk triggernya ada di 4, dan pada ultrasonik yang kedua, untuk pin echo pin itu berada di D16 dan triggernya di D19. Selanjutnya, untuk pin vibratornya berada di 5, buzzernya 18, indikator berada di D27. Selanjutnya ada variabel yang dipakai saat tombol ditekan ke dalam keadaan reset atau servo kembali ke awal dalam posisi 0 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada include library yang diperlukan, yaitu SP32 atau servo, lalu WiFi dan koneksi WiFi, kemudian komunikasi dengan B. Nah, pada chart out sampai pass, di sini untuk autentikasi atau menghubungkan SP32 ke WiFi dan server Blink. Nah, selanjutnya di sini ada inisialisasi objek, membuat 2 objek servo dan 1 objek dari library Blink. Nah, selanjutnya fungsi void setup. Nah, fungsi ini adalah menginisialisasi mode pin, berupa trigger, output, selanjutnya echo pin itu input, sensor yang kedua untuk triggernya output, echo pinnya input, untuk vibratornya adalah output, indikator adalah output. Nah, pada Blink begin, memulai koneksi dan menghubungkan dengan server Blink. Di sini timer set interval setiap 1 detik. Nah, selanjutnya menghubungkan servo ke pin digital, yaitu D2 untuk servo 1 dan D17 untuk servo 2, dan mengaturnya ke posisi awal yaitu 0 derajat. Nah, lalu di sini adalah fungsi untuk mengatur tampilan awal pada dashboard Blink, berupa pada V0 ini untuk servo 1 dan V5 ini adalah label status untuk servo 1, ini adalah label status vibrator, lalu ini buzzer off adalah label status dari buzzer, ini adalah tombol reset, dan ini adalah servo 2, dan yang terakhir adalah label status servo 2. Selanjutnya ada fungsi loop. Di sini fungsi utamanya adalah berjalan terus-menerus. Blink run ini mengaktifkan layanan Blink, lalu timer run mengeksekusi fungsi berkala. Dalam hal ini fungsi dari sensornya sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, di sini pada bagian ini ketika slider digerakkan, posisi servo diatur ke nilai tersebut. Selanjutnya di sini ada kondisi jika slider lebih dari 5 derajat, vibrator akan menyala dan menampilkan teks seperti berikut. Juga menampilkan teks vibrator dalam keadaan on. Atau jika tidak, vibrator akan mati dan pintu akan tertutup. Pada bagian if, jika tombol reset ditekan, maka servo 1 akan dikembalikan ke posisi 0 derajat. Selanjutnya, kontrol servo yang kedua. Pada bagian ini, posisi servo yang kedua ini diatur dan label derajat diperbarui. Di sini jika reset aktif, servo 2 juga dikembalikan ke posisi awal. Nah, di sini ada bagian untuk tombol reset. Jika tombol ditekan, dia akan mematikan vibrator. Lalu, servo yang pertama dan yang kedua akan dikembalikan ke posisi 0 derajat. Nah, di sini slider dan label di reset, dan variabel A dan B diaktifkan sebagai sinyal reset. Nah, selanjutnya pada fungsi pembacaan 2 sensor ultrasonik, pada bagian void sensor, ini adalah mengaktifkan relay atau indikator dalam keadaan on saat pembacaan sensor sedang berlangsung. Nah, pada sensor yang pertama, ini membaca durasi pantulan, gelombang, dan konversi ke satuan cm. Sama halnya juga dengan sensor yang kedua ini. Nah, di sini ada kondisi untuk logika sensor. Jika pakan kurang dari 3 cm, maka dia akan menampilkan pesan teks pakan masih ada. Jika tidak, jika kurang dari 10 cm, dia akan menampilkan teks pakan mau habis. Atau jika tidak, dia akan menampilkan pesan teks pakan habis, lalu mengaktifkan buzzer dan vibratornya dalam keadaan low. Nah, sama halnya dengan logika sensor yang kedua. Di sini, jika jaraknya kurang
dari 3 cm, maka akan menampilkan pesan teks pakan masih ada. Jika tidak, jika kondisi tersebut kurang dari 10 cm, maka dia akan menampilkan pesan teks pakan mau habis dengan jarak ketinggiannya. Atau jika tidak, akan menampilkan teks pakan habis, lalu jarak ketinggian, dan mengaktifkan buzzer. Nah, pada fungsi ini dia akan mengirim pulsa ke trigger, lalu akan menunggu pantulan yang diterima dari echo. Nah, ada fungsi dari pulse in. Fungsi ini mengatur durasi dan nilai akan diproses ke centimeter di dalam fungsi sense sensor. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda NIM 230244134. Nah, saat ini saya akan membuat monitoring server Blink untuk sistem pemberi makan dan minum hewan peliharaan berbasis IoT. Nah, saat ini saya akan membuat template baru dengan nama pemberi makan dan minum hewan peliharaan. Kalau sudah, ini kita down, lalu kita akan membuat data stream, new data stream, virtual pin. Nah, di sini kita berikan nama buzzer. Nah, untuk buzzer, data type kita pilih string, karena kita ingin mengirimkan status seperti on atau off untuk buzzer. Lalu kalau sudah, kita create, lalu kita buat data stream baru. Nah, yang ini V1 kita berikan nama status sensor makanan. Nah, untuk data type kita pilih data string. Nah, ini akan menampilkan teks makanan habis atau makanan masih ada. Kalau sudah, kita create, lalu kita buat kembali. Nah, untuk V2 kita berikan nama katup makanan. Untuk data type katup makanan kita pilih integer, karena servo akan bergerak dalam derajat, yaitu min 0 dan maksimal 90. Jadi servo akan buka dan tutup dari 0 sampai 90 derajat. Kalau sudah, kita create, lalu kita buat virtual pin baru. Nah, untuk V3 ini kita berikan nama reset. Nah, untuk data type kita pilih integer, min 0 max 1. Nah, di sini reset untuk buzzer. Jadi 0 untuk mati, 1 untuk aktif. Kalau sudah, kita save. Lalu untuk V4 kita akan berikan nama kondisi katup air. Untuk data type kita pilih string, karena dia akan menampilkan derajat atau posisi dari katup air. Katup air V4 string. Kita create, lalu kita buat kembali V5 kondisi katup makanan. Kondisi katup makanan. Untuk data type kondisi katup makanan pilih string. Sama dengan kondisi katup air tadi, dia akan menampilkan status dari katup. Kalau sudah, di-create, lalu untuk V6 kita taruh status sensor air. Nah, di sini status sensor air kita pilih string. Ini untuk menampilkan teks air masih ada atau air habis atau air hampir habis. Lalu create. Lalu kita buat pin V7 katup air. Nah, ini untuk kontrol servo. Di sini kita pilih integer. Nah, di sini kita akan membuat katup air terbuka dari 0 derajat sampai 180 derajat. Create, lalu jika sudah, jangan lupa di save. Lalu kita akan membuat device-nya. Kita pilih dulu template-nya seperti yang tadi kita buat, pemberi makan dan minum hewan peliharaan. Baru kita create. Nah, di sini ada link. Di sini link ini disalin dan akan ditaruh di simulasi walkthrough atau program. Ini copy to clipboard. Lalu kita akan edit dashboard. Nah, di sini kita akan tambahkan switch. Ini untuk katup makanan. Save. Lalu kita tambah untuk katup air. Lalu kita tambah juga ini untuk buzzer. Set dan resetnya. Lalu di sini kita tambah label. Label untuk kondisi makan, kondisi minum. Nah, di sini untuk katup makanan. Kondisi katup makanan. Kondisi katup makanan. Lalu ini kondisi katup air. Kondisi katup air, lalu save. Lalu untuk ini status sensor makanan. Lalu di sini status sensor air. Lalu kita tambah label di sini.
Untuk buzzer, ini kita pindahkan sedikit ke sini, dan ini kita akan perbesar agar kelihatan. Nah, di sini sudah lengkap V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Nah, jika kita ingin membuka katup makan dan minum, kita ingin memberikan hewan peliharaan makanan dan minuman, di sini kita akan klik tombol ini, on dan off. Lalu, nah kondisi katup makanan ini, lalu kondisi katup makanan dan katup air ini menampilkan kondisi dari servo. Seperti servo untuk katup makanan terbuka berapa derajat, dia sedang terbuka atau tertutup. Sama juga dengan ini, kondisi katup air ini menandakan kondisi katup air terbuka atau kondisi katup air tertutup. Lalu untuk status sensor makanan dan sensor air, di sini ada status sensor makanan. Di sini menampilkan status dari makanan yang ada dalam wadah, seperti makanan masih ada, hampir habis, dan habis. Sama juga dengan status sensor air. Jadi air masih ada, air hampir habis, dan air habis, dia akan menampilkan di sini. Lalu untuk buzzer, jika makanan dan minuman telah habis, buzzer akan berbunyi. Lalu, jika pengguna telah mengisi makanan dan minuman untuk hewan peliharaan baru, klik ini untuk mereset sistem dan sistem akan kembali seperti dari awal. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk monitoring server Blink, semoga membantu. Dadah! Nama saya David Nathan Seke dengan NIM 2304118. Saat ini saya akan melanjutkan perancangan sistem dari alat kami. Yang pertama kita dorong sedikit ini ke belakang dengan alat-alat yang sudah terpasang. Kemudian kita akan tempelkan ESP32 di bagian sini. Lalu sensor, kemudian sensornya kita akan tempelkan di bagian sini, dan yang satu lagi tempelkan. Kemudian kita akan sambungkan kabel untuk buzzer. Kemudian kita sambungkan. Kemudian kita akan tempel relaynya di bagian bawah sini. Perkenalkan, nama saya Mika Asa dari kelas 4 TI 5 dengan NIM 23024135. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem cara kerja dari pakan hewan peliharaan otomatis. Nah, yang pertama di dalam sini saya telah menempel ESP32 di dinding, dan dari sini menghubungkan ke dua sensor yang akan mendeteksi makanan dan minuman, apakah makanan dan minuman sudah habis atau belum. Saya menempelnya di atas botol untuk mengisi makanan dan minumannya. Nah, dari sini, di sini juga ada relay ditempel langsung di dekat tempat makan. Dan untuk buzzernya saya menempel di sini di luar agar memperingatkan bahwa makanan atau minumannya sudah habis. Ada dua tipe suara untuk buzzer. Untuk makanan dan minuman itu tipe suaranya beda-beda. Nah, yang selanjutnya di sini dari tempat minuman ada keran untuk dibuka dan dikeluarkan lewat lubang ini. Nah, di dalam sini terdapat motor servo untuk minumannya agar membuka keran minuman untuk melewati lubang sini. Yang selanjutnya motor servo kedua untuk makanan ada di bawah lubang sini. Ada di bawah sini. Lihatnya saya putar. Nah, ada di bawah untuk motor servo kedua untuk makanan. Itu untuk menyalurkan makanannya lewat lubang yang ada langsung ke tempat makanan di luar dinding ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada dua lubang untuk makanan dan juga minuman. Untuk mengeluarkan makanannya dan minumannya lewat lubang ini dan langsung ke tempat makan di luar sini untuk anjing atau kucing atau hewan peliharaan lain yang ingin dikasih makan dan juga minum.
Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hasil dari kerja kami, PBL kami, yaitu sistem pemberi makan dan minum hewan peliharaan berbasis IoT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gloria Lydia Jacqueline Genda, NIM 23024134. Saya Instan Kondoy dengan NIM 23024125. Saya David Seke dengan NIM 23024118. Nama saya Gabriel Hafiz Payer dengan NIM 23024139. Dan saya Mika Asa dengan NIM 23024135. Nama saya Timothy Mamentu dengan NIM 23024131. Saat ini kita langsung saja untuk mendemonstrasikan sistem pemberi makan dan minum hewan peliharaan berbasis IoT. Ya, di sini kita akan melakukan pengujian untuk katup makanan dan juga katup air. Nah, di sini kita akan mencoba untuk katup makanan. Saat kita mengklik di katup makanan, dia akan terbuka selama 8 detik. Kita coba untuk katup makanan. Nah, dia akan terbuka selama 8 detik dan akan tertutup kembali. Dan kita coba untuk katup air. Katup air akan terbuka untuk 10 detik. Selama 10 detik dia akan terbuka dan akan tertutup kembali. Selanjutnya di sini terdapat label yang mana di bagian baris kedua ada label untuk menandakan servo. Jadi kalau misalkan dia tertutup, maka statusnya di sini akan 0 derajat karena kondisi sekarang servo masih sedang tertutup. Dan pada saat dia terbuka, maka dia akan berubah. Untuk servo makan, statusnya itu bisa dari 0 sampai 90 derajat, sedangkan untuk katup air bisa dari 0 sampai 180 derajat. Jadi kita akan coba sebelah sini. Nah, dia akan berubah menjadi 90 derajat selama beberapa detik, kemudian pada saat tertutup dia akan kembali ke 0 derajat. Begitu juga dengan servo air. Kita lanjut untuk status sensor makanan di sini. Di sini jika sensor membaca lebih dari 5 cm untuk kondisi makanan yang ada di tempat makanannya, maka dia akan menampilkan teks makanan mau habis. Jika dia di bawah 3 cm, maka dia mendeteksi makanan masih ada. Dan jika dia di atas 10 cm berarti menandakan bahwa makanan sudah habis. Nah, sama halnya juga dengan status sensor air. Di sini jika dia berada di 3 cm, maka air masih ada. Dan jika dia di atas 3 cm, dia akan menampilkan teks dengan status air mau habis. Dan jika lebih dari 10 cm, maka dia akan menampilkan status air sudah habis. Setelah makanan dan minuman telah habis, buzzer akan berbunyi. Untuk buzzer makanan, dia akan membuat perbedaan antara buzzer makanan dan minuman. Untuk buzzer makanan, dia akan berbunyi sebesar 120 Hz, dan untuk buzzer minuman akan berbunyi sebesar 1000 Hz. Ini agar menjadikan untuk pengguna bisa mengetahui apa yang sudah habis, makanan atau minuman. Dan untuk mematikan buzzer, kita tekan tombol reset. Nah, ketika kita telah menekan tombol reset, pengguna bisa mengisi kembali makanan dan minuman. Setelah itu kita matikan kembali tombol reset agar sistem kembali seperti semula. Terima kasih.